semuanya, saya akan menjelaskan evaluasi sistem pelayanan kesehatan menggunakan model Dillon dan juga Emplin. Model Dillon dan juga Emplin adalah sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan dari sistem informasi. Model ini dikenal sebagai model yang sederhana, tetapi dianggap cukup valid oleh para peneliti. Model Dillon dan juga Emplin tercipta berdasarkan kajian teoritis dan juga empiris, mengenal sistem informasi yang tercipta oleh para peneliti pada tahun 1970 dan 1980. Pengenalan sejarah dan perkembangan model Dillon dan juga Emplin, yaitu yang pertama, model awal 1992, Dillon dan juga Emplin mengidentifikasi 6 dimensi utama untuk mengukur kesuksesan sistem informasi. Yang pertama, kualitas sistem atau sistem quality, mengukur performa teknis sistem termasuk kemudahan pengguna dan juga kendala. Yang kedua yaitu kualitas informasi atau information quality, menilai kekuatan, relevansi, dan kelengkapan informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, pengguna atau use, mengukur sejauh mana sistem digunakan oleh pengguna. Yang keempat yaitu keputusan pengguna atau user satisfaction, menilai tingkat keputusan pengguna terhadap sistem. Yang kelima yaitu dampak individual atau individual impact, mengukur efek sistem terhadap kinerja individu. Yang keenam yaitu dampak organisasi atau organisasi impact, menilai kontribusi sistem terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Pada 2003, revisi model sebagai respon terhadap kritik dan pengembangan teknologi, Dillon dan juga Emplin merevisi model mereka dengan menambahkan kualitas layanan atau service quality yang menilai dukungan yang diberikan oleh penyediaan layanan TI. Manfaat bersih yaitu net benefit menggantikan dampak individual dan organisasi dengan satu variabel yang mencerminkan manfaat kelurusan dari sistem. Mengakui hubungan kedua arah antara pengguna dan keputusan pengguna menunjukkan bahwa keduanya saling berpengaruh. Komponen model Dillon dan juga Emplin. Yang pertama, kualitas sistem atau sistem quality, mengukur performa teknis sistem informasi termasuk kemudahan pengguna, keandalan, fleksibilitas, dan juga waktu respon. Yang kedua, kualitas informasi atau information quality, menilai kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem seperti keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan juga ketetapan waktu. Yang ketiga, kualitas layanan atau service quality, menilai kualitas dukungan yang diberikan kepada tim atau layanan pendukung lainnya, mencakup responsivitas, kepedulian, dan berkontribusi dari penyediaan layanan. Yang keempat, penggunaan sistem atau system use, mengukur sejauh mana sistem informasi digunakan oleh pengguna, baik secara sukarela maupun wajib, termasuk frekuensi dan intensitas pengguna. Yang keenam, keputusan pengguna atau user satisfaction, menilai tingkat keputusan pengguna terhadap sistem informasi yang sering dipengaruhi oleh kualitas sistem, informasi, dan layanan yang diterima. Yang keenam, manfaat bersih atau net benefit, mengukur efek sistem informasi yang kinerja individu dan organisasi, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Pengukuran keberhasilan sistem informasi, bagaimana model Dillon dan juga Emplin dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Dalam mengukur keberhasilan sistem informasi dengan model Dillon dan juga Emplin dapat dilihat dari kelengkapan komponen yang sebelumnya. Berikutnya yaitu contoh model Dillon dan juga Emplin. Yang pertama yaitu kualitas sistem
Seberapa cepat EMR membuat data pasien? Apakah sistem sering error atau tidak? Tampilan antarmuka dan mudah digunakan. Yang kedua yaitu kualitas informasi. Apakah data pasien lengkap dan juga akurat? Informasi diperbarui secara real time. Format laporan mudah dibaca oleh dokter. 3. Kualitas layanan. Tim IT cepat menanggapi gangguan. Ketersediaan pelatihan pengguna sistem. Helpdesk selalu siap 24/7. Yang keempat, penggunaan sistem. Seberapa sering dokter dan perawat menggunakan EMR? Niat mereka untuk terus menggunakan sistem dalam jangka panjang. Yang kelima, kepuasan pengguna. Survei kepuasan staf medis terhadap sistem. Persepsi apakah sistem membantu pekerjaan mereka. Yang keenam, manfaat bersih. Waktu pelayanan pasien lebih singkat. Jumlah kesalahan medis menurun. Efisiensi proses administrasi meningkat. Aplikasi model Delon dan juga M-Clean. Yang pertama yaitu contoh aplikasi model Delon dan juga M-Clean dapat menilai keberhasilan SIM-NS lewat kualitas sistem. Sistem harus cepat dan juga mudah digunakan staf medis. Kualitas informasi, data informasi harus akurat dan juga lengkap. Kualitas layanan, tersedia bantuan teknis dan juga pelatihan. Penggunaan, yaitu sistem digunakan rutin untuk pencatatan dan juga pelayanan. Keputusan pengguna, yaitu staf merasa terbantu dan nyaman dengan sistem. Manfaat bersih, pelayanan pasien lebih cepat dan juga efisien. Bagaimana model ini dapat digunakan untuk meningkatkan keberhasilan sistem informasi? Model ini membantu mengidentifikasi bagian sistem yang lemah, misalnya kualitas informasi yang kurang baik atau layanan kurang responsif. Dengan memperbaiki aspek tersebut, sistem menjadi lebih mudah digunakan, memuaskan pengguna, dan menghasilkan manfaat nyata seperti efisiensi kerja atau peningkatan pendekatan. Kesimpulannya, model Delon dan juga M-Clean membantu kita memahami sejauh mana sistem informasi berhasil digunakan oleh suatu organisasi. Model ini menilai dari berbagai sisi, seperti kualitas sistem, informasi layanan, pengguna, keputusan pengguna, dan juga manfaat yang dihasilkan. Keenam aspek ini saling berkaitan dan memberikan gambaran penyeluruhan tentang kinerja sistem informasi. Rekomendasi yang diberikan, organisasi sebaiknya menggunakan model ini untuk mengevaluasi sistem informasi yang dimiliki. Dengan begitu, kelemahan dapat diidentifikasi lebih cepat dan diperbaiki bisa dilakukan secara cepat. Model ini juga berguna sebagai panduan saat merancang atau mengembangkan sistem baru, agar hasil sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan organisasi.